Jika kamu pernah merasa ada yang tidak beres dengan teman kamu, tapi kamu tidak bisa menjelaskan alasannya, mungkin video ini bisa membantu kamu. Kita akan membahas 9 tanda bahaya yang menunjukkan jika seorang teman sebenarnya seorang narsistik, bahkan jika mereka menyembunyikannya di balik pesona, humor, atau kesetiaan selama bertahun-tahun. Tanda yang pertama, mereka tidak pernah menunjukkan sifat aslinya sampai di saat kamu mencoba membela diri. Mari kita mulai dengan tanda yang kebanyakan orang lewatkan, yang terlihat seperti rasa peduli, tapi sebenarnya adalah tanda kontrol. Apakah itu? Pernahkah kamu memperhatikan mereka selalu ingin menjadi penyelamat kamu? Saat kamu kesulitan, mereka datang dengan nasihat, uang, dan bantuan. Lalu perlahan-lahan mereka akan mempengaruhi tindakan dan keputusan kamu karena kamu merasa berutang budi. Dan kalau kamu berkonflik dengan mereka akan mengungkit bantuan yang mereka berikan. Ini bukan kemurahan hati, ini jebakan yang disamarkan sebagai kebaikan. Mereka tidak ingin kamu baik-baik saja. Mereka ingin kamu bergantung pada mereka. Kemudian tanda yang kedua, mereka mengganggu kebahagiaan kamu dengan masalah mereka. Misalnya, kamu berbagi rasa senang kamu, entah itu promosi, pacar baru, atau profit bisnis kamu lagi meningkat. Oke, mereka ngasih selamat ke kamu, tapi entah bagaimana, mereka lalu mengalihkan pembicaraan kembali ke masalah mereka. Maksudnya di sini, mereka bukan lagi punya masalah ya, tapi mereka mengalihkan pembicaraan ke kepentingan mereka. Misalnya, pesanan gue kok belum datang-datang sih? Si bos tuh gini. Gimana nih, tolong dong. Ujung-ujungnya, kamu malah ngebantuin urusan mereka. Dalam hati kamu ngerasa, nih orang apa agak jealous ya? Padahal kalau mereka yang pamer, kamu dengerin juga. Jadi kesannya, kesenangan kamu agak mengganggu mereka. Kemudian tanda yang ketiga, mereka berbicara tentang kesetiaan, tapi tidak pernah menunjukkannya, atau malah berkhianat. Narsistik menyukai citra kesetiaan. Mereka akan bicara tentang persahabatan. Misalnya, mereka mengagumi friendship bertahun-tahun salah satu geng yang mereka kenal. Atau bilang, rasanya kita udah kayak keluarga ya. Tapi saat kamu butuh dukungan atau perlu membela diri, mereka malah menghilang atau diam aja. Ketika kamu mengungkit hal ini, mereka akan bilang kamu terlalu berlebihan. Jadi perhatikan siapa yang menghilang di saat kamu butuh bantuan. Kemudian tanda yang keempat, mereka diam-diam mengambil ide kamu. Biasanya mereka akan memancing kamu dengan menceritakan sebuah permasalahan. Kamu yang percaya sama mereka ingin membantu dengan sekadar berbagi solusi. Atau kamu menceritakan pola pikir kamu. Dan beberapa waktu kemudian mereka akan mengadopsinya. Tapi membuatnya seolah-olah itu hasil pemikiran mereka sendiri. Di belakang kamu, mereka akan membicarakannya dengan lantang. Kamu akan terkejut. Ucapan, ide-ide kamu bisa plek-ketiplek mereka pakai. Dan kamu pun menyadari, orang-orang malah memberi respek kepada mereka. Ini pencurian ide. Seremeh apapun ide kamu, kalau mereka tidak memberikan kredit ke kamu, tidak menyinggung sedikit pun jika itu ide kamu, ini artinya mereka orang yang khianat dan tidak menghargai kamu. Kemudian, tanda yang kelima, mereka tidak pernah, catat ya guys, tidak pernah melupakan kelemahan kamu. Mereka akan menggunakannya nanti sebagai secret weapon untuk melawan kamu. Minggu demi minggu atau bulan demi bulan berlalu. Lalu, saat perselisihan terjadi, tiba-tiba mereka akan membicarakan kelemahan kamu itu di depan orang lain. Seolah-olah mereka menyimpan luka kamu di laci, menunggu saat yang tepat untuk menjadikannya senjata untuk menyerang kamu. Ini bukan pertemanan, ini manipulasi, pelecehan emosional. Kemudian tanda yang keenam,
Narsistik selalu ingin menjadi pusat perhatian. Mereka selalu ingin berada di atas panggung. Orang lain hanya jadi latar belakang atau NPC. Perhatikan bagaimana mereka selalu mengarahkan pembicaraan kembali ke diri mereka. Cerita mereka, masalah mereka, pendapat mereka. Jika orang lain cukup lama menarik perhatian, mereka akan menyela dengan lelucon, kritik, atau bahkan cerita dramatis. Coba deh guys, perhatiin, rasa nggak mau kalah si narsistik itu kuat banget, sampai ke tahap aneh. Misalnya lo bilang, iya nih, gue nyiapin dagangan gue, jadi gue nggak tidur sampai jam 3 pagi. Dia bales, gue juga nggak tidur sampai jam 3 pagi. Jadi, kalau kamu menceritakan sesuatu di mana kamu terlihat agak atau sedikit hebat, dia bakal nggak mau kalah ngomongin hal yang sama. Itu kan hal yang remeh ya guys. Nah, yang cukup mengkhawatirkan, narsistik ini bisa loh melobi atau mendominasi tugas-tugas yang ada. Misalnya, dia mendekati si bos supaya tugas-tugas yang penting biar dia aja yang ngerjain. Atau misalnya tugas perkuliahan, mau dimonopoli sama dia. Yang lain cuman kebagian tugas yang receh. Kamu pernah nggak ngalamin hal kayak gini? Kemudian tanda yang ketujuh, mereka nggak suka kalau kamu menetapkan boundaries atau batasan. NPD menganggap batasan yang kamu buat sebagai pengkhianatan. Misalnya, kita coba tetapkan batasan sederhana. Entah itu menolak bantuan si NPD, tidak segera membalas pesan si NPD, atau tidak melakukan permintaan si NPD. Nah, sekarang perhatikan, seberapa cepat si NPD tiba-tiba berubah. Ini bukan karena batasan kamu terlalu berlebihan. Hanya saja, batasan apapun akan mengancam kendali atau kontrol si NPD. Teman yang sehat akan menyesuaikan diri, menghargai privasi dan pilihan kita. Tapi narsistik bakal tantrum, membalas, atau paling nggak kesal karena kita menetapkan batasan atau boundaries. Kemudian tanda yang ke-8, NPD tampak berempati pada kesulitan orang lain. Tapi sebenarnya NPD tidak merasakannya. NPD tahu persis apa yang harus dikatakan. NPD meniru emosi, kata-kata, terkadang bahkan menangis saat kamu menangis. Tapi setelah itu, emosi mereka bisa berubah dengan cepat. Dari yang sebelumnya menangis saat dengerin kamu curhat, lalu tiba-tiba tersenyum lebar saat orang lain datang. Fokus mereka langsung berubah, mereka bisa langsung ceria lagi, seolah emosi mereka untukmu langsung lenyap. Seolah NPD lupa memeriksa detail perilakunya. Tidak ada tindak lanjut sandiwara emosional mereka. Ini seperti menonton seseorang yang sedang berperan sebagai seorang teman. Tanda yang ke-9, saat kamu menentang NPD, mereka akan membuat semua orang menentang kamu. Saat kamu mencoba bicara pada si NPD tentang bagaimana dia telah menyakiti kamu, dengan tenang dan percaya diri, si NPD akan terpesona sambil smear campaign. Tiba-tiba, teman-teman kamu menjauh. Sudah jelas mereka mendengar versi yang diputarbalikkan dari si NPD. Kamu akan digambarkan sebagai orang yang tidak stabil, orang yang jahat dan tidak tahu terima kasih. Ini bukan sekadar manipulasi, ini penghilangan karakter secara diam-diam di belakang kamu. Dan yang mengejutkan, ternyata NPD sudah melakukan ini jauh-jauh hari, mungkin berbulan-bulan sebelumnya. Sebelum kamu bertengkar dengannya, NPD sudah menebar gosip sedikit demi sedikit tentang kamu. Kamu harus memperhatikan apakah ada tatapan aneh dari teman-temanmu yang lain. Tapi sebenarnya teman yang baik dan waras tidak akan langsung percaya pada rumor atau gosip. The real friend akan langsung klarifikasi sama kamu. Oke guys, thanks for watching. Semoga bermanfaat. Ditunggu subscribe-nya. See you next time.